Guys, inilah takdir yang telah dijadikan takdir kepada negara Indonesia. Kalau dahulu Indonesia dipandang sebagai sebelah mata sahaja, tetapi pada kali ini Indonesia telah terkenal dengan kelebihan militer yang telah dimiliki dan menjadi melongo ataupun gemetar daripada beberapa buah negara di seluruh dunia. Apakah kaitan yang dimaksudkan oleh saya, guys? Apa kata kita sama-sama nonton video reaction pada kali ini? Oke guys, jom. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video guys. Kepada anda yang baru sahaja berada di dalam channel Uncle mengucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini. Oke guys, sebelum kita lanjutkan kepada video reaction selanjutnya, Uncle mendoakan kepada anda yang tengah menonton ini semoga berada di dalam kondisi sehat walafiat insya-Allah. Dan kita akan bersama-sama bersyukur atas apa sahaja rezeki yang Allah berikan, dan itulah nikmat sebaik-baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, hari ini kita akan melihat satu video yang mana ia memberikan kita erti kejutan, yaitu dengan tajuknya wow, bikin tentara China dan Australia mundur kehabisan nyali daripada channel, yaitu channel khusus militer. Jadi guys, apakah yang dimaksudkan tentang perkara ini? Apa kata kita sama-sama nonton video ini dari awal sehinggalah selesai guys. Oke guys, jom. Oke guys, kita nonton di channel khusus militer dengan kiraan 3, 2, dan 1. Admin hari ini akan membahas tentang detik-detik pasukan China dan pasukan khusus Australia melongo terkejut saat melihat pasukan tempur TNI bertempur. Indonesia mungkin sering dianggap sebelah mata oleh negara-negara lain. Namun ketika yang disinggung adalah ranah militernya, negara ini berubah menjadi monster yang setiap saat bisa meluma siapa menjadi saja. monster guys. Ya, Indonesia memang sudah sangat terkenal prestasinya di bidang kemiliteran, terutama lewat lomba-lomba internasional serta latihan-latihan gabungan yang diselenggarakan. Nah, Indonesia sendiri punya beberapa tim elit yang namanya sudah sangat mendunia. Ada Marinir, Kostrad, dan juga Paskas, Kopassus, dan Bravo. Marinir dan Kostrad mungkin familiar di telinga kita. Namun tidak begitu halnya dengan pasukan Paskas Angkatan Udara. Padahal tim elit satu ini juga tak kalah mematikannya dibanding dua saudaranya yang lain. Bahkan bisa dibilang jika Paskas Angkatan Udara punya kelebihan Marinir dan Kostrad, ya para anggota Paskas Angkatan Udara digembleng untuk tidak jago di udara, tapi juga jago di darat dan laut. Dalam perjalanannya hingga detik ini, Paskas beberapa kali bikin Indonesia bangga di mata dunia. Tidak hanya memukau pada saat latihan-latihan gabungan, tapi juga ketika menghadapi konflik-konflik. Nah, berikut adalah beberapa cerita kehebatan mereka yang bakal bikin kita rakyat Indonesia bangga. Angkatan Bersenjata Indonesia sudah beberapa kali melakukan latihan gabungan dan sering kali mendapatkan pujian lantaran kecapan dan pengalamannya. Betul. Untuk kesekian kalinya hal tersebut terulang lagi. Kali ini lewat latihan gabungan Paskas bersama para anggota udara China. Latihan gabungan yang kedua untuk dua tim elit ini, yaitu pasukan khusus ini, dilakukan di Henan, China 2014 lalu. Nah, latihan gabungan ini hanya berupa hal-hal dasar, mulai bela diri, operasi pembebasan sandera, rappelling, dan simulasi-simulasi peperangan lainnya. Nah, yang bikin kagum adalah latihan ini dilakukan di musim dingin yang bersalju. Pasukan khusus China tentu sudah terbiasa dengan kondisi latihan yang bersalju seperti ini. Namun, siapa sangka Paskas rupanya tidak terlalu masalah dan nampak bisa mengimbangi pasukan elit para tentara China tersebut. Hal ini pun membuat sang kolonel bernama Zhang Liuming terperanjat bukan main.
Paskas pasukan khasnya Indonesia yang notabene medan latihannya sangat berbeda bisa mengimbangi sang rekan yaitu pasukan khusus dari China. Yang juga mengatakan jika pengalaman paskas pasukan khas Indonesia ini juga sangat banyak dan patut untuk jadi contoh oleh pasukan China, bos. Patut dijadikan contoh, guys. Pelepasan Pasukan timur-timur Paskas. dari Indonesia memang dipenuhi dengan drama yang melibatkan banyak negara, termasuk PBB dan juga Australia di dalamnya. Bahkan untuk mempercepat lepasnya provinsi ini dari Indonesia, PBB mengirimkan sebanyak 11.000 pasukan bernama Interfet. Di saat yang sama, Paskas juga hadir di sana dengan tujuan mengiringi prosesi pelepasan dan juga mengamankan aset negaranya. Interfet sendiri sangat tidak hormat kepada Paskas. Hal ini tercermin dari perilaku arogan mereka terhadap tim elit Indonesia tersebut. Konflik kedua pasukan ini hampir saja pecah ketika Interfet yang ketika itu secara sepihak menguasai Bandara Komoro dan memutuskan jalur komunikasi Paskas. Nah, keadaan makin memanas ketika Marsda Ian ditodong senjata oleh Interfet yang berjaga di bandara. Hal ini pun membuat salah satu kapten Paskas bernama Eka Berang bukan main. Ia kemudian membawa 15 personel untuk menjemput Marsda Ian. Aksi tegang pun benar-benar terjadi dengan saling todong antara Paskas dan Interfet, ya kan? Nah, lalu Kapten Eka pun berteriak memberikan komando untuk berhati-hati dan jangan menyerang. Saat itu jika terjadi sedikit gesekan lagi, mungkin kedua pasukan ini akan pecah, bos. Nah, namun Kapten Eka kembali berteriak dengan lantang kepada anak buahnya untuk tetap tenang sambil membawa Marsda Ian. Nah, Paskas sendiri kala itu kalah jumlah dengan Interfet. Namun mereka berencana untuk habis-habisan jika mereka melakukan serangan. Untungnya hal ini tak pernah terjadi. Kejadian itu pun mendapat pujian petinggi militer dan pemerintah Indonesia. 3. Paskas gabung marinir dan Kopassus amankan Ambon. Ambon pernah berubah menjadi medan perang di awal tahun 2001. Hal tersebut terkait dengan para perusuh yang melakukan aksi anarkisme dengan persenjataan lengkap. Bahkan para perusuh ini menggunakan Hotel Wijaya 2 sebagai markas komando mereka. Nah, di sini mereka juga kerap melakukan aksi mematikan. Salah satunya dengan menggunakan sniper untuk membunuhi pihak-pihak yang berseberangan. Bahkan dikatakan ada juga korban dari sipil yang ditembus kepalanya oleh para perusuh ini. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kemudian pemerintah menurunkan gabungan pasukan elit mulai Paskas, Marinir, dan Kopassus untuk mengamankan hotel tersebut. Dikirim ya, guys. Setelah untuk mendapatkan mengamankan. izin untuk menyerang, para elit ini pun melakukan raid alias sergap dengan kecepatan tinggi. Serangan yang dilakukan tiba-tiba ini pun membuat para perusuh gelap-gapan dan tanpa persiapan. Meskipun demikian, para perusuh melakukan aksi perlawanan yang sengit, namun berkat ketegasan dan pengalaman, akhirnya tim elit pasukan Indonesia gabungan ini berhasil masuk hotel dan mulai melakukan penyusupan. Masing-masing ruangan diamankan dan hampir semua provokator ini berhasil ditangkap hidup-hidup. Dalam operasi ini ternyata juga melibatkan anggota TNI dan juga Polri yang diketahui menyuplai persenjataan para perusuh. Setelah melakukan pertempuran sengit tersebut, Hotel Wijaya 2 berhasil dikuasai dan keadaan sekitar makin kondusif. Selain banyak sekali senapan, pistol, dan juga granat dalam aksi ini, juga ditemukan narkoba dan juga beberapa wanita. Salut untuk Paskas karena kiprahnya yang telah membuat bangga negeri ini. Nah, satu hal yang perlu diketahui lagi tentang pasukan elit ini adalah Den Bravo. Den Bravo ini adalah pasukan spesial di bawah bendera Paskas, yang anggotanya adalah orang-orang pilihan, yang mereka adalah yang terbaik di Paskas. Sedangkan Paskas sendiri isinya juga adalah orang-orang terbaik. Nah loh, Yel.
Oke guys, kita sudah nampak ya sebentar tadi penerangan daripada admin, yaitu khusus militer, yaitu pasukan Paskas, di mana ia telah menceritakan detik-detik ya pertempuran di Timur Leste, ya detik-detik bagaimana China ya respect dan salut kepada pasukan Paskas dengan latihan dan juga cara mereka, kemahiran mereka itu tidak boleh disangkalkan lagi. Dan begitu juga dengan pasukan Australia juga sangat terkejut ya melihat aksi bagaimana mereka melihat kemahiran yang telah ditunjukkan oleh pasukan Paskas dan sebagainya. Dan itu adalah salah satu detik-detik ataupun peristiwa-peristiwa yang mana pasukan Paskas ini pernah ya dikirimkan ataupun ditugaskan untuk menjadi satu pengaman kepada perkara-perkara peristiwa yang disebut sebentar tadi. Jadi inilah yang dikatakan negara Indonesia ya dari segi ketenteraan militernya disebut sebagai negara monster guys. Dikatakan di mana-mana pun negara melonggok dan gemetar melihat aksi ya dari segi kelebihan dan juga keajaiban tentera militer Indonesia. Jadi saya sangat respect guys. Inilah yang dikatakan, inilah takdir yang telah dikatakan, takdir yang telah diberikan kepada negara monster yaitu Indonesia. Mereka sangat mempunyai kemahiran tinggi dan diiktiraf sebagai satu negara militer yang terbaik, sangat terbaik, diiktiraf di dunia guys. Jadi itu adalah benda yang harus kita tahulah. Terima kasih kepada admin. Kita akan teruskan kepada video reaction selanjutnya. Terima kasih menonton video dari awal sehingga selesai. Kita akan sama-sama teruskan dari segi berkongsi tentang cerita-cerita ataupun info berkaitan militer Indonesia. So guys, itu saja daripada Uncle. Kita akan jumpa lagi di next video akan datang. Berikan saranan dan juga cadangan. Share ramai-ramai tentang video ini bahwa ini adalah video yang memberikan khusus info tentang militer Indonesia. Sehingga dengan itu kita jumpa lagi di next video akan datang. Minta maaf kalau ada kata tutup bicara daripada saya sendiri, minta maaf. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.